Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, hari Rabu 5 Mei 2021, bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan telah menyelamatkan. Diambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini di Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar.
Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tuhan telah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah percakapan pranikah, seorang mempelai pria menceritakan bahwa dirinya selalu menjadi tempat bagi pasangannya untuk mencurahkan kemarahannya dan pergumulannya. Mempelai pria ini berkata, "Pak, saya mah sudah biasa jadi tempat sampah untuk dia." Kemudian saya tanya pasangannya, "Benarkah begitu? Dan kenapa kamu melakukan itu?" Kemudian pasangan wanitanya ini menjawab, "Saya percaya banget Pak sama dia. Dia itu nyaman kalau diajak cerita. Dia itu nyaman karena dia itu selalu menjadi pendengar yang baik. Kalau saya cerita panjang lebar, bahkan saya ceritanya marah-marah, dia mah heeh aja atau iya saja." Lalu pasangan prianya ini menjawab sambil bercanda, "Ya saya mah iya aja, heeh aja, karena kalau saya komentari urusannya nanti jadi panjang." Kemudian saya mengatakan kepada dua pasangan ini, dua mempelai ini, salah satu cara untuk merawat relasi dalam rumah tangga adalah kerelaan untuk menjadi pendengar yang baik bagi pasangan kita. Suami harus rela menjadi pendengar yang baik bagi istrinya. Dan istrinya harus rela menjadi pendengar yang baik bagi suaminya. Saudara terkasih, saat kita menghadapi pergumulan yang berat, tentu ada di antara kita yang ingin sekali mengungkapkan atau mengutarakan unek-unek, baik kepada orang-orang yang kita dekat dengannya, sahabat-sahabat kita misalnya, atau keluarga yang dekat dengan kita. Kalau kita utarakan, itu mungkin bisa menolong kita supaya kita tidak terus gelisah dalam perasaan itu. Kalau tidak diutarakan, mungkin kita bisa pusing 7 keliling. Mungkin seharian mood kita bisa rusak dan kita tidak bersemangat ngapa-ngapain. Inilah yang kita jumpai dalam bacaan Mazmur pada hari ini. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Di dalam Mazmur ini kita membaca dan menemukan apa yang sebetulnya dilakukan oleh pemazmur di hadapan Tuhan. Jadi di dalam Mazmur pasal 22 ini kita menemukan bahwa pemazmur itu sedang mengutarakan unek-uneknya kepada Tuhan. Ia berkeluh kesah untuk apa yang sedang ia alami pada hari itu. Pemazmur berkata, "Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku."
Mazmur 22 ayat 15 sampai 16. Keluh kesah pemazmur ini menggambarkan bahwa dirinya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan atau pembelaan. Ia seumpama air yang encer. Ia seumpama tulang yang berserakan dan tidak lagi kokoh karena terlepas dari sendi-sendinya. Ia benar-benar rapuh bagaikan beling, dan baginya kematian sudah dekat. Pemazmur merasa bahwa pergumulannya ini begitu berat dan ia memohon pertolongan kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 22 ayat 12, "Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong." Pemazmur merasa bahwa ia menghadapi situasi yang sulit ini seorang diri. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia dan bahkan bersedia dan mau menolongnya. Baginya hanya Tuhan sajalah yang sanggup menolongnya. Ia berkata di ayat 20-22, "Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku." Pemazmur kita lihat di sini, sekalipun dia menghadapi persoalan yang sulit, imannya tidak runtuh. Ia tetap percaya kepada Tuhan bahwa ia sanggup menyelamatkan dia dari pergumulan hidup yang berat yang sedang ia alami. Pemazmur berjanji ketika ia menerima pertolongan dari Tuhan, ia akan memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah saudaranya. Ia berkata, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Ayat 23. Pemazmur juga yakin bahwa ketika pertolongan Tuhan itu telah nyata kepada dirinya, kepada hambanya yang menderita itu, dan disaksikan oleh semua orang, segala bangsa akan sujud menyembah kepada Tuhan. Karena bangsa-bangsa akan melihat, lihatlah orang yang kita aniaya, orang yang kita hendak bunuh ini diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah Maha Kuasa. Mari sujud menyembah kepada Tuhannya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Jikalau Tuhan menunjukkan kuasa pertolongan dan penyelamatannya kepadanya sebagai hamba yang menderita, segala bangsa akan menyaksikan dan turut mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, orang-orang muda akan beribadah kepada Tuhan dan mewariskan kisah kebaikan dan keadilan Tuhan kepada keturunan mereka. Ayat 28 dan ayat 31-32 tertulis begini. "Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud di hadapannya. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya." Saudara terkasih, jikalau kita membaca Mazmur 22 ayat 26 sampai 32 ini, sebetulnya Tuhan mau mengingatkan kita 3 hal. Hal yang pertama adalah Tuhan mengingatkan kita bahwa dirinya sangat terbuka untuk mendengarkan cerita hambanya yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan terbuka untuk mendengarkan unek-unek yang sedang dirasakan oleh hamba-hambanya. Saudara terkasih, semua orang pasti pernah mengalami pergumulan yang berat. Mungkin sekarang kita sedang mengalaminya. Ada yang bisa mengatasi pergumulan itu tanpa menceritakan kepada sesama mereka.
Ada juga orang yang tidak bisa mengatasi pergumulan itu sendirian dan membutuhkan orang lain sebagai tempat untuk dia mencurahkan pergumulannya. Perlu kita akui secara jujur, saudara, bahwa tidak semua orang nyaman mendengarkan cerita pergumulan kita. Kadangkala ketika kita bercerita kepada orang lain, kita bukannya mendapatkan penghiburan atau kekuatan, tetapi kita malah dihakimi. Mungkin kita mendengarkan kata-kata seperti ini, kamu mah masih biasa. Dulu saya pernah mengalami lebih dari kamu, tetapi saya bisa. Ya. Seringkali mungkin kita berada di posisi orang lain malah menghakimi kita, bukannya memberi kekuatan atau penopangan kepada kita. Tetapi tentu tidak semua orang seperti itu. Ada saja orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik dalam mendengarkan, sehingga ketika mendengarkan orang lain menceritakan pergumulannya, ia meresponnya dengan memberikan kekuatan dan motivasi kepada kita. Hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah tempat yang tepat bagi kita untuk berkeluh kesah. Kita dapat mengutarakan apapun yang sedang kita rasakan. Bahkan kita bisa menyampaikan keberatan-keberatan kita kepada Tuhan. Menyampaikan unek-unek kita kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur juga mengatakan di awal pasal 22. Dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu kita tahu bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Tetapi kenapa kok pemazmur bisa mengatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti pemazmur meragukan pendampingan Allah. Saya yakin betul pemazmur merasakan di dalam hidupnya penyertaan dan bimbingan Allah. Tetapi seringkali dalam perasaan-perasaan yang galau, keadaan yang membuat kita gelisah, cemas, takut, dan marah, ungkapan-ungkapan itu bisa keluar. Dan Tuhan membuka diri untuk mendengarkan ungkapan-ungkapan itu. Dan Tuhan juga membuka diri kepada kita. Silahkan, ceritakanlah apa yang kamu rasakan sekarang ini. Apa yang kamu gumuli sekarang ini. Aku mau menjadi pendengar keluh kesahmu. Oleh karena itu, saudara terkasih, janganlah kita ragu untuk terbuka kepada Tuhan. Utarakanlah pergumulan hati kita kepada Tuhan. Utarakanlah kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, atau kegelisahan kita kepada Tuhan. Semakin kita sering mengutarakan pergumulan kita kepada Tuhan, semakin dekat relasi kita dengan Tuhan. Ketika relasi itu sudah dekat dan sudah terjadi, maka kita akan dapat mendengar suara Tuhan lebih jelas. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibarat relasi anak dengan orang tua. Kalau anak selalu menceritakan apa yang dirasakannya dan anak percaya serta nyaman kepada orang tuanya sebagai pendengarnya yang baik, tidak menghakimi, maka relasi antara anak dan orang tua ini bisa terjalin dengan erat. Dan anak pun juga bisa tahu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh orang tuanya. Inilah relasi yang sebetulnya sedang dibangun oleh Tuhan. Datanglah kepadaku. Ceritakanlah apa yang menjadi bebanmu. Aku siap menjadi pendengarmu. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Injil? Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pelajaran yang kedua, Tuhan mengingatkan kita untuk jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah Dia berikan kepada kita. Jadi kita mesti ingat kebaikan-kebaikan Tuhan sekalipun kita berkeluh kesah menyampaikan unek-unek di hadapan Tuhan. Tuhan telah menyediakan dirinya untuk mendengarkan unek-unek kita, keluh kesah kita. Dalam menyampaikan keluh kesah itu, ingatlah
pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang juga dilakukan oleh pemazmur. Ia mengetahui bahwa Tuhan itu maha kuasa dan pernah melepaskannya dari pengalaman-pengalaman yang buruk, dari bahaya. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman itulah yang diingat oleh pemazmur dan menjadi kekuatan yang meyakinkannya bahwa Tuhan juga akan menolongnya di dalam keadaan yang sulit seperti saat ia mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, inilah juga yang mesti kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mengungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan, jangan lupa, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang pernah Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita, ingatlah itu dan jadikanlah itu kekuatan yang meyakinkan kita bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dari kondisi yang sulit ini. Pelajaran yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita ketika kita sudah benar-benar merasakan pertolongan Tuhan yang besar, penyelamatan Tuhan dari apa yang kita alami. Jangan lupa, ceritakanlah kepada anak cucu kita. Muliakanlah Tuhan di hadapan mereka. Setiap kebaikan yang kita alami perlu kita imani, Bapak Ibu Saudara, sebagai pemberian dari Tuhan. Itu bukan hasil usaha kita sendiri, bukan perjuangan kita, bukan prestasi kita. Tetapi semuanya itu benar-benar adalah anugerah atau pemberian Tuhan. Ketika kita benar-benar menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita ketika kita berada di tengah pergumulan, ingatlah itu menjadi cerita yang mesti kita ungkapkan kepada anak-anak muda. Inilah yang juga dilakukan oleh pemazmur. Ia menceritakan apa yang baik yang pernah Tuhan terima, yang pernah ia terima di dalam kehidupannya. Supaya setiap orang bisa mengetahui kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang juga dilakukan oleh orang tua Yahudi sebenarnya di zaman-zaman dahulu. Kalau kita membuka Ulangan 6 ayat 5-9, kita menemukan firman Tuhan tertulis begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kalau kita mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan di tengah pergumulan kita, maka sudah semestinya lah kita menceritakan kepada anak cucu kita, kepada generasi muda kita, tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Agar Tuhan senantiasa terpelihara, Tuhan senantiasa diyakini dan diimani oleh anak-anak muda ini sebagai penolongnya. Saudara terkasih, marilah kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 yang masih merajalela ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Utarakanlah isi hati kita kepada Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan-kebaikannya. Ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada anak-anak cucu kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah membuka diri untuk mendengarkan pergumulan kami. Engkau juga mengingatkan kami agar kami tidak lupa pada pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu. Agar itu menjadi kekuatan dan keyakinan bagi kami
bahwa ketika kami menghadapi pergumulan yang berat, Engkau pasti akan menyelamatkan kami. Engkau juga mengingatkan kami agar kami mau menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, pertolongan-Mu dan penyelamatan-Mu, agar anak-anak cucu kami, agar generasi muda kami senantiasa percaya dan mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Penolong. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Taman Cibunut, Bandung. Berkatilah majelis jemaat yang di dalamnya Tuhan berikan kepercayaan untuk memimpin jemaat ini. Berikanlah hikmat kepada para pendeta dan penatua, agar dapat menghasilkan keputusan yang baik, yang dipertimbangkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam Roh Kudus, sehingga keputusan ini baik untuk perkembangan dan pertumbuhan jemaat kami. Kiranya Tuhan juga memelihara jemaat kami, anggota jemaat dan simpatisan, supaya mereka berakar di dalam Kristus, berbuah firman Tuhan yang bisa memberkati sesama mereka. Biarlah hidup mereka dapat menjadi garam dan terang, dimanapun mereka berada. Tuhan dipermuliakan melalui perkataan dan perbuatan mereka. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kehidupan keluarga dan rumah tangga anggota-anggota jemaat kami. Biarlah kehidupan rumah tangga mereka Tuhan jaga. Mereka dapat hidup rukun satu dengan yang lain sebagai suami dan istri. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan penopangan kepada mereka yang hidup seorang diri karena pasangan mereka tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu menjadi sahabat bagi kehidupan keluarga dan rumah tangga ini, supaya konflik dan perseteruan tidak menjadi sesuatu yang memecah belah kehidupan rumah tangga kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah mereka yang menempuh pendidikan, baik di pendidikan di awal-awal, sekolah dasar sampai pendidikan universitas. Biarlah mereka dapat menuntut ilmu dengan baik. Mereka dapat memperoleh pengetahuan yang bisa membekali mereka membangun bangsa ini dan membangun gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga yang menjaga pergaulan mereka sampai mereka dewasa, agar mereka tetap mendengarkan suara Tuhan, mengikuti firman Tuhan, dan mereka dapat mencerminkan kehidupan anak-anak muda yang berbakti kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan lapangan pekerjaan. Pimpin dan sertailah mereka supaya mereka menemukan lapangan pekerjaan yang baik untuk mereka, di mana mereka nanti akan berkarya di situ dan menjadi berkat bagi sesama mereka. Kami juga berdoa untuk setiap ibu-ibu yang sedang mengandung. Berkatilah ibu-ibu ini Tuhan, supaya mereka dapat melahirkan dengan baik, kondisi bayinya normal, kondisi ibunya pun juga normal, proses persalinan dapat berjalan dengan baik. Jauhkanlah segala mara bahaya dari proses persalinan ini. Biarlah sang ayah juga dapat menjadi pendamping yang baik untuk memberi kekuatan kepada sang ibu. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Berkatilah Tuhan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang bersatu. Sekalipun kami hidup berbeda-beda, kami dapat memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga dapat memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah pemimpin kami Tuhan, agar tetap dapat memimpin dengan bijaksana dan benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa di dalam pemahaman Alkitab Jemaat yang akan datang. Tuhan memberkati kita.